Nah, jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai teman-teman terkecoh karena sangat disayangkan jika teman-teman salah di soal figural. Halo semuanya, gimana persiapannya? Udah siap? Nah, mumpung masih ada waktu, yuk latihan soal figural lagi. Oh iya, soal figural ternyata di SKD tahun ini cukup banyak keluar ya. Kata teman-teman yang sudah tes, soal figural bisa muncul 5-10 kali di SKD tahun ini. Dalam video ini kita akan membedah soal-soal figural yang dikembangkan berdasarkan informasi yang saya terima. Kita langsung ke soal nomor 16 sebagai lanjutan dari video sebelumnya. Nah, di sini sudah ada 4 kotak yang isinya adalah tulisan peer, peer, dan stop. Nah, kita diminta untuk mencari tahu gambar apa yang ada di kotak nomor 4. Oke, kita lihat dulu perubahan dari gambar 1 ke gambar 2 bagaimana polanya. Nah, kita lihat di sini huruf P, dia akan berputar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian dia akan seperti ini. Nah, sedangkan huruf E, A, dan R, dia akan flip. Seperti video sebelumnya, kalau flip itu misalnya kan tulisan A. Nah, kalau dia flip ke bawah, itu nanti tulisannya seperti ini. Sedangkan kalau dia flip ke kanan, misalnya R, dia flip ke kanan atau ke kiri, dia akan seperti ini. Nah, untuk huruf E, A, dan R, sepertinya dia 2 kali flip. Kenapa? Di sini kita lihat huruf E, dia menjadi ke sebelah kanan. Kemudian dia berbalik. Tadi kan misalnya seperti ini. Flip ke kanan, dia akan seperti ini. Selanjutnya huruf A. Huruf A, dia flip ke kanan, akan tetap seperti huruf A, tapi ternyata flipnya tidak hanya 1 kali ke kanan, tetapi juga ke bawah. Jadi huruf A-nya seperti ini. Huruf R juga seperti itu. Awalnya kan R, kemudian flip ke kanan, berarti seperti ini. Dan dia kemudian flip lagi ke bawah, menjadi seperti ini. Di sini ada 2 kali flip. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati, jangan sampai teman-teman terkecoh karena sangat disayangkan jika teman-teman salah di soal figural. Selanjutnya, perubahan dari gambar 1 ke gambar 2 ini kita aplikasikan ke gambar 3 menuju gambar 4. Yang pertama yang paling mudah, kita rotasikan dulu huruf S sebanyak 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti seperti ini. S, huruf T, O, P, ini coba kita flip ke kanan dulu. Kalau T kan tetap dia T, O juga tetap. Hanya saja P, misal flip kanan, kan dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini P. Kemudian kita flip lagi ke bawah. T akan menjadi seperti ini, O seperti ini, kemudian P akan seperti ini. Berarti tadi kan di sini ada huruf S juga. S. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ingat di sini tadi di O, dia kan ada titik di atas. Karena tadi ada flip ke bawah, berarti titiknya akan pindah ke bawah. Jadi kita cek pilihan jawaban mana yang gambarnya seperti ini. Yang E itu bukan karena T-nya beda, harusnya T-nya di bawah. Yang D, S-nya ini salah karena S-nya terbalik. Yang C, S-nya benar tapi T-nya salah. Yang B, S-nya benar, T-nya juga ke bawah, O-nya ke bawah, P-nya juga seperti ini. Jadi jawaban yang benar adalah B. Selamat buat teman-teman yang sudah bisa mengerjakan soal ini dengan benar. Oke, selanjutnya soal nomor 17. Nah, ini adalah figural jenis jaring kubus. Jadi kita diminta untuk memperkirakan kira-kira bangunan seperti apa yang akan jadi dari jaring-jaring seperti ini. Oke, kalau kita lihat di sini, dia nanti akan ada cekungan. Karena di sini kan cekung. Kiri dan kanan ada cekungan, jadi kemungkinan gambarnya atau bentuk bangunnya nanti ada cekung juga. Yang E bisa jadi, yang D ini salah karena dia kan cembung. Jadi tidak mungkin yang D. Yang C juga bisa jadi, yang B bisa jadi, yang A pasti salah. Nah, selanjutnya kita lihat, dia bentuknya ini persegi seperti ini, masing-masing sisinya sama atau mirip lah setidaknya, atau dia persegi panjang. Nah, kita lihat untuk yang di E, ini panjangnya tidak terlalu panjang. Sedangkan kalau di sini panjangnya cukup signifikan berbeda dengan tingginya. Jadi yang E kemungkinan salah. Yang C, nah ini yang paling cocok karena dia cukup panjang, panjangnya kurang lebih sama perbandingannya dengan tingginya. Jadi C ada kemungkinan. Nah, yang B ini seperti yang E, rasio panjang dengan tinggi dan lebarnya ini kurang sesuai dengan jaring-jaring yang ada di soal. Jadi yang B juga salah. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Nah, jadi teman-teman tidak harus membayangkan sampai full dalam pikiran teman-teman satu bangunan, tapi teman-teman amatin saja hal-hal apa yang paling mencolok di masing-masing jaring atau di gambar yang ada di soal. Kita bisa mengeliminasi untuk gambar-gambar yang tidak sesuai dengan soal. Oke, selanjutnya nomor 18. Oh ya, sebelum kita membahas soal ini, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk like dan subscribe.
Karena like dan subscribe teman-teman sangat memotivasi saya untuk membuat video bermanfaat lainnya. Oke, kembali lagi ke soal ini. Kebalikan dari soal sebelumnya, di sini kita sudah ada bangunnya jaring kubus ini, tetapi kita diminta memilih jaring-jaring mana yang paling tepat untuk menggambarkan kubus yang ada di soal. Yang paling penting untuk kita perhatikan adalah kotak yang ada di bagian pojok sebelah sini. Clue-nya adalah kotak kecil yang ada di kubus ini, dia pasti ukurannya setengah dari ukuran kubus yang sebenarnya. Kita lihat di sini kan ada rusuk kubus yang besar. Nah, sedangkan untuk rusuk kubus yang kecil, dia ukurannya adalah setengah dari rusuk kubus yang besar, seperti ini. Ini dia juga setengah, tidak sampai bawah, ini juga setengah, ini juga setengah. Jadi, kalau untuk yang A, ini kan dia full. Jadi, ini tidak mungkin, jawaban yang A salah. Yang B, nah dia ini setengah, ini juga setengah, ini setengah, ini setengah, ini setengah. Ada kemungkinan jawaban yang benar adalah B. Kita cek dulu yang C. Untuk yang C, dia memang setengah-setengah, tapi posisinya berjauhan. Dan ini kurang rasional jika dia akan membentuk seperti ini. Jadi yang C ini salah. Nah yang D ini juga tambah jauh lagi. Kemungkinan bentuk kotak atau kubus yang kecil ini akan berantakan kalau untuk yang D. Yang E sama saja, ini dia setengah juga, ini setengah juga, ini setengah. Tapi bentuk kotak-kotak yang kecil ini dia posisinya berjauhan. Jadi jawaban yang E salah. Sehingga yang paling tepat jawabannya adalah B. Teman-teman bisa bayangkan kalau yang B nanti bagian sini pindah ke atas, kemudian yang bagian kanan ini juga dia naik ke kiri untuk membentuk bangunan 3 dimensi. Nah, ini nanti pasti akan ketemu. 1, 2, 3. Bagian sini akan ketemu membentuk seperti soal yang ada di sini. Selanjutnya yaitu soal nomor 19. Soal yang ini lebih mudah dibandingkan soal sebelumnya. Karena di sini hanya ada satu gambar saja. Oke, ini nomor 1. Oke, ini gambar yang pertama dan ini gambar yang kedua. Kita amati dulu polanya. Ini kan dia lingkaran. Kemudian di nomor 2, lingkaran ini dibagi 2. Yang satu pindah ke kiri, yang satu pindah ke kanan. Bentuknya jadi seperti ini. Tapi perlu diingat, di sini dia tidak ada penutup. Jadi teman-teman harus perhatikan nanti untuk yang segitiga ini dia juga tidak ada penutup. Ini gambar 3-nya segitiga, kemudian gambar 4-nya kemungkinan akan seperti ini. Kita pisah dulu kan seperti ini kalau dipisah. Ini. Kemudian posisinya kita tukar. Nah, ditukar menjadi seperti ini. Sudut 1, sudut 2, tanpa penutup ada di sini. Tanpa penutup di sini. Jadi, hanya sudut 1 dan sudut 2 saja. Oke, sekarang kita cek pilihan jawabannya. Yang E, dia berhimpitan seperti ini saling memotong. Ini salah. Karena kalau yang di nomor 2 tadi, dia tidak saling memotong tapi hanya bersentuhan saja. Berhimpitan. Jadi E salah. Yang D, dia ditambah garis di pinggir ini. Ini salah, karena tidak ada garis di pinggir ini. Kemudian yang C juga salah, karena dia tetap ada garis di pinggir ini. Harusnya kan tidak ada. Nah, yang B ini tambah aneh karena padahal kita di sini segitiga, tapi dia membentuk huruf I. Ini jelas salah. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Di sini tadi, setengah segitiga bagian kanan dia pindah ke kiri, dan yang bagian kiri dia pindah ke sebelah kanan. Semoga nanti ketika teman-teman tes menemui soal seperti ini. Jadi teman-teman bisa menganggap ini sebagai soal bonus. Selanjutnya masih di analogi figural. Nah, kita punya gambar 1 dan gambar 2. Nah, di sini gambar 1 kan ada panah atau segitiga dia mengarah ke atas. Kemudian di gambar nomor 2, gambar nomor 1 ini berotasi 90 derajat searah dengan arah jarum jam seperti ini. Setelah itu ada tambahan segitiga di pojok kirinya. Oke, kita cek. Pola ini coba kita aplikasikan ke gambar 3. Nah, gambar ini pertama kita rotasikan dulu 90 derajat searah dengan arah jarum jam. Berarti bulat, garis, kemudian garis lagi di sini. Nah, kalau untuk gambar 1 kedua, tadi dia tambah segitiga. Nah, coba kita tambah segitiga. Kita cek dulu jawabannya A. Nah, tapi teman-teman harus hati-hati. Di sini kenapa ditambah segitiga? Karena gambar utamanya adalah segitiga. Sedangkan untuk di gambar 3 ini, gambar utamanya adalah lingkaran. Berarti, untuk di ujung sebelah kiri ini, dia bukan gambar segitiga, melainkan gambar lingkaran. Jadi seperti ini. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Nah, untuk di gambar yang D ini terbalik. Kalau di nomor 1 dan 2, ini kan segitiga yang besar, dia hanya pindah saja. Sedangkan yang ditambah adalah segitiga yang kecil. Nah, untuk yang di D, ini lingkaran yang sebelah kanan dia malah mengecil, dan yang ditambah adalah lingkaran yang besar. Jadi jawaban D ini salah. Sehingga benar jawabannya adalah C. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 21.
Nah, di sini kembali ada soal jaring kubus. Silakan teman-teman jawab soal ini, kemudian tuliskan jawabannya di kolom komentar, kita akan bahas di video selanjutnya. Sukses ya buat teman-teman yang besok akan melaksanakan SKD.